Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adi Nurhartanto, SP, SPD, MPD, dosen program studi S1 Gizi, Fakultas Kesehatan Universitas Mitra Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan PDD PDPT saya di bidang pengajaran di salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bahasa Inggris TOEFL. Mata kuliah ini memiliki bobot pembelajaran 2 SKS, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa gizi pada semester 6. Saya akan menjelaskan deskripsi singkat keluaran dan metode pembelajaran pada mata kuliah Bahasa Inggris TOEFL. Proses pembelajaran ini mencakup penyampaian materi, interaksi dengan mahasiswa yang mengikuti diskusi, dan penilaian. Delivery merupakan penyampaian materi perkuliahan melalui media pembelajaran. Dalam perkuliahan Bahasa Inggris TOEFL, saya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas. Dalam penyampaian materi saya menggunakan media PowerPoint dan Google Form. Interaction merupakan bagian bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa selama proses perkuliahan, agar mahasiswa lebih aktif pada saat perkuliahan berlangsung. Diskusi akan dilangsungkan berdasarkan contoh soal yang diberikan dan akan dibahas bersama agar perkuliahan berjalan lebih interaktif. Yang terakhir, yaitu asesmen, adalah penilaian terhadap mahasiswa. Di pertemuan pertama perkuliahan, saya menjelaskan kontrak perkuliahan yang akan disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa. Dalam kontrak perkuliahan tersebut, saya menjelaskan teknik penilaian yang dilakukan terhadap kemampuan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan Bahasa Inggris TOEFL. Sebelum melakukan perkuliahan, saya selalu mengevaluasi pertemuan sebelumnya dan menjelaskan atau membuat kontrak pembelajaran yang disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa. Kontrak perkuliahan dan bobot pembelajaran yang saya buat mengikuti ketentuan perkuliahan pada rancangan pembelajaran semester atau RPS. Kali ini saya akan menyampaikan rancangan pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah Bahasa Inggris TOEFL. RPS Bahasa Inggris TOEFL dirancang sebelum memulai pembelajaran dengan merujuk pada buku-buku TOEFL terdahulu dengan beberapa penyesuaian dengan kebutuhan kurikulum program studi gizi yang disetujui oleh Ketua Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Universitas Mitra Indonesia. Adapun poin yang saya jelaskan saat ini merupakan cakupan RPS mata kuliah Bahasa Inggris TOEFL yang berisi identitas mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan program studi, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pelajaran, metode pembelajaran, bobot penilaian, penugasan, dan tata tertib pembelajaran. Adapun identitas dan deskripsi mata kuliah adalah Bahasa Inggris TOEFL SKS 2 SKS dengan kode mata kuliah 631903 semester 6. Prasyarat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah Bahasa Inggris akademik. Capaian pembelajaran lulusan program studi dari unsur sikap, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Kemudian menghargai keragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Dan yang terakhir, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Dari sisi pengetahuan, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan, ilmu humaniora, dan keterampilan tertentu. Secara umum dan konsep teoritis, bagian khusus dalam bidang pengetahuan agama, Pancasila, kewarganegaraan, etika, dan bahasa, serta keterampilan tersebut secara mendalam. Secara keterampilan umum, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Keterampilan umum selanjutnya mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data
untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi, dan mampu menjalin kemitraan dalam mengembangkan ekonomi dalam bidang gizi dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menerapkan nilai-nilai komunikasi. Secara khusus, keterampilannya adalah mampu berpikir luas atau metakognitif dengan landasan ilmiah, mampu berkomunikasi efektif dalam menjalin kemitraan untuk meningkatkan status ekonomi masyarakat berbasis teknologi tepat guna, dan bahan kajian materi pembelajaran dasar bahasa Inggris TOEFL adalah mampu mengidentifikasi dan menjelaskan penggunaan auxiliary dalam kalimat dan kalimat dengan satu klausa, mampu membuat kalimat dan mengidentifikasi kesalahan pada kalimat majemuk, mampu membuat kalimat dan mengidentifikasi kesalahan pada kalimat yang menggunakan penguraian klausa dan kalimat yang disisipi subjek dan predikat, mampu mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan pada struktur kalimat yang terdiri atas subjek dan predikat, mampu mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan pada struktur kalimat yang paralel, mampu mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan pada kalimat komparatif dan superlatif, mampu mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan pada bentuk dan penggunaan kata kerja, mampu mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan pada kalimat pasif, mampu mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan pada kata benda, mampu mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan pada kata ganti benda, mampu mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan pada kata sifat dan kata keterangan, mampu mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan pada keterangan lainnya, mampu mengidentifikasi dan mengoreksi penggunaan artikel. Bobot penilaian mata kuliah terdiri dari absensi 10%, kuis 15%, tugas 20%, UTS 25% dan UAS 30%. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah bahasa Inggris TOEFL dengan topik auxiliaries secara luring di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah bahasa Inggris TOEFL dan topik kali ini adalah mengenai auxiliaries. Saat ini kita masih berfokus pada kalimat-kalimat dengan satu klausa. Baru nanti kemudian di pertemuan yang akan datang kita masuk ke kalimat dengan dua atau lebih klausa yang akan menggunakan konektor. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, ada yang tahu di bahasa Inggris? Mungkin baru kenal ya. Baik, kita akan lihat dari perspektif yang berbeda. Tapi sebelumnya saya perlu Anda harus mengisi data hadir hari ini. Hari ini yang akan kita bahas adalah auxiliaries. Mungkin Anda tidak terlalu familiar dengan auxiliaries. Maka untuk memperkenalkannya, saya akan mulai dengan menggunakan dari terminologi bahasa Indonesia itu. Bagaimana sebuah kalimat dapat terbentuk? Biasanya kita bisa membuat sebuah kalimat apabila dalam kalimat tersebut ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dan apakah Anda sudah bisa menemukan menemukan SPOK apabila saya berikan Anda sebuah kalimat? Misalnya pada kalimat ayah saya membeli ikan di pasar setiap hari Sabtu. Dapatkah Anda menentukan subjek, predikat, objek, dan keterangan pada kalimat ini? Anda yang berani mencoba? Ayah saya membeli ikan di pasar setiap hari Sabtu. Subjek, predikat, objek, keterangan. Coba diingatkan dari pelajaran bahasa Indonesia di SMA. Mana subjeknya? Ayah atau ayah saya? Ayah saya. Oke, ini adalah subjek. Predikat? Beli. Kemudian
predikat, objek. Bagaimana dengan di pasar? Setiap hari Sabtu? Keterangan. Baik, ini adalah keterangan waktu. Yang ini adalah keterangan. Oke, berarti kita masih ingat ya dengan pembentukan kalimat dalam bahasa Indonesia. Bagaimana dengan kalimat murid-murid SMP sedang mengadakan upacara? Murid-murid SMP sedang mengadakan upacara. Dapatkah Anda menentukan subjek predikat objek keterangannya? Silakan. Subjeknya baik, murid SMP. Kemudian oke, Anda mengadakan predikat upacara objek. Jadi, apakah kalimat ini membutuhkan keterangan? Tidak. Dari sebuah kalimat, apabila kita menganggap kalimat itu sudah memberikan informasi yang cukup, kita bisa memberikan titik. Oke. Di kalimat selanjutnya ada adik laki-laki saya sedang tidur di lantai. Di kalimat ini kita bisa menemukan bahwa adik laki-laki saya sebagai subjek sedang tidur sebagai predikat dan di lantai adalah. Apakah dalam kalimat ini ada objeknya? Apakah masih bisa diterima kalimat ini? Berarti apa bisa kita simpulkan dari dua kalimat ini? Kita boleh tidak memasukkan objek atau tidak memasukkan. Dan kalimat-kalimat ini bisa ditutup dengan oke. Dari pemecahan kalimat kedua dan tiga yang tadi kita lihat, kita bisa melihat bahwa ada komponen yang hilang pada kedua kalimat tersebut. Kalimat dua tidak mengikut sertakan keterangan, sementara kalimat ketiga tidak mengikut sertakan objek. Walaupun demikian, kedua kalimat tersebut tidak terasa janggal dan dapat diterima secara teori maupun praktis. Bagaimana dengan kalimat tersebut? Kakek saya tidur. Apakah kalimat tersebut bisa diterima? Bisa. Adakah subjek dari kalimat tersebut? Ada. Predikatnya ada? Ada. Dapatkah Anda menunjukkan objeknya? Atau keterangannya? Tidak. Tidak ada kan? Ya. Maka itu artinya bahwa dalam sebuah kalimat bisa tidak ada objeknya, bisa tidak ada dua-duanya. Jadi pembentuk kalimat yang pertama adalah subjek predikat. Bahkan pada kalimat yang panjang seperti ini, kucing kakak perempuanku sedang dimandikan. Kucing kakak perempuanku sebagai subjek dan sedang dimandikan sebagai predikat. Yakin? Apa pembentuk utama dari sebuah kalimat? Apa yang bisa dihapus? Yes, keterangan dan objek bisa dihapus. Berarti yang dikerja adalah predikat. Kenapa? Karena pembentuk utama dari sebuah kalimat adalah subjek dan predikat. Itu di bahasa Indonesia. Hari ini kami menghadiri praktikum. Bagaimana dengan kalimat? Hari ini adalah subjek. Kami apa? Oke, kami adalah subjek menghadiri. Hari ini keterangan bisa dipindahkan. Oke, jadi tidak selalu seperti ya. Kadang-kadang kita bisa tidak pindahkan. Hal yang sama saat ini kita bicara tentang tokoh di bahasa Inggris berlaku hal yang sama. Tapi aturannya nanti ada yang membedakan. Itulah disebut yang kemudian nanti disebut sebagai auxiliaries. Jadi yang membedakan adalah aturan menunjukkan predikat dalam bahasa Inggris.
yang mengharuskan auxiliary yang digunakan setelah subjek dan sebelum predikat. Jadi kira-kira secara umumnya dalam bahasa Inggris subjek, predikat di bahasa Indonesia ini tidak ada, tapi di bahasa Inggris harus diletakkan yang namanya itu aja. Auxiliary akan berperan sebagai jembatan antara subjek dan predikat. Yang perlu dipelajari, penggunaan auxiliary nantinya akan menghasilkan arti yang berbeda dalam kalimat. Kadang-kadang predikat juga disebut sebagai verb. Di buku-buku yang sekarang kita menyebutnya verb. Tapi untuk menyamakan bahasa Indonesia kita bilang saja predikat. Oke, jadi secara umum auxiliary dibagi ke dalam dua bagian, yaitu bentuk present, masa kini, dan bentuk past, yaitu masa lampau. Ini sudah saya berikan modulnya pada Anda. Di bentuk present, ini adalah auxiliary yang tersedia. Di bentuk past, ini adalah auxiliary yang tersedia. Kenapa sudah saya kurung? Saya kasih tanda kurung. Begitu pula dengan titik. Karena dalam pembuatan kalimat positifnya di dua kalimat itu, di dua auxiliary itu tidak dituliskan. Yang paling gampang misalnya dalam kalimat yang sering kita dengar, I love. Apakah kalimat ini salah? Kalau memang misalnya benar, harusnya ada auxiliary-nya. Di mana auxiliary dari kalimat ini? Setelah I. Apakah dituliskan? Tidak. Bagaimana kita tahu bahwa dia tidak dituliskan? Apabila ada yang menggunakan atau aku tidak mencintaimu, gimana cara? I love you. Berarti ada I do not. I don't. Panjangannya adalah disingkat I don't. Oke, jadi di sini ada do, akan tetapi hal yang sama terjadi pada bentuk. Yang perlu diingat bahwa dari bentuk is, am, are, dan was, were itu harus dikawinkan dengan bentuk in. Jadi kalau misalnya kita ketemu is, am, are, dan was, were, is misalnya, maka dia akan bertemu bentuk in. Misalnya kata-kata yang akan kita pakai adalah minum ya. Drink itu kata dasarnya. Tapi bila ketemu is, am, are, atau was, were, kita bisa dapatkan ini. Kalau ketemu do atau does, saya minum kopi. I minum apa? Ingat, dunia dikurung, kan disebutkan. Jadi dia misalnya she sama ini, I drink saja. Ya, kalau yang menggunakan das, apa yang terjadi? Misalnya she atau he, maka drinknya harus ditambahkan. Ada penambahan s karena yang menggunakan auxiliary das. Tapi auxiliary-nya tidak ditulis. Ya, apabila dia bertemu dengan auxiliary have atau has, yang terjadi adalah drink harus dijadikan bentuk ketiga. Masih ingat bentuk ketiga dari drink? Drink, drank, yes, drunk. Yang pakai u. Kalau pakai u bacanya drunk. Maka I have
Kalau misalnya she, maka dia pakai has. Itulah sebabnya kenapa ketika kita melihat sebuah kalimat kita perlu menentukan kamu sendirinya apa, yang mana. Terus kalau udah ketemu kamu sendirinya, cocok kalau depannya, cocok nih, simple apa jangan. Kalau jangan harus pakai ini, harus pakai ini. Kalau yang ini harus pakai A. Habis itu baru kita lihat ke bentuk predikat. Untuk modal kita bicara lain kali, tapi saya sudah punya beberapa contohnya. Jadi ini untuk present, untuk past, sama sekali tidak berbeda. Ininya cuma membedakan sendiri saja. Kemudian we drink coffee, we drank, beda waktu. She sleeps, jadi she slept. We have eaten, jadi we have eaten. Oke, apa beda dari penggunaan aku sendiri ini? Ada pada arti tersirat. Kalau kita pakai SMR, artinya kegiatan itu sedang dilakukan. Kalau misalnya kita mau menunjukkan rutinitas, misalnya saya sekarang sedang berdiri, maka saya pakai yang sedang. Tapi kalau menunjukkan bahwa saya sedang mengajar, saya juga pakai sedang. Tapi untuk menunjukkan bahwa misalnya saya secara rutin tidur jam 10 malam, saya pakai ini. Do that. I sleep at 9. Padahal sekarang baru jam 5. Terus kemudian saya tidak sedang tidur. Ini bisa dibilang present perfect akan memiliki arti sudah. Kalau negatif berarti belum. Saya sudah makan, saya sudah tidur, saya sudah mengerjakan PR, itu pakai ini. Kalau past progresif, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Bisa berarti kegiatan yang belum selesai masalah. Lagi minum, ditaruh, belum selesai minumnya tiba-tiba ada tabrakan. Nah itu belum selesai. Jangan pakai ini. I was drinking. Kalau simple past, minum habis sudah. Tadi minum udah. Past perfect, kegiatan terjadi sebelum kegiatan lain di masa lalu. Saya sudah habiskan kopi saya sebelum kamu datang. Posisi. Jadi semuanya sama. Tapi kalau di Anda perlu memikirkan kira-kira kalau setelah sendiri ketemu apa. Gitu. Jadi dalam mengerjakan soal foto, pertama kali bukan harus sendirinya. Terus cek apakah sudah sesuai dengan subjek yang didahulunya. Subjeknya berarti sama atau enggak. Yang kedua subjek, tentukan dalam bentuk tunggal atau sama. Supaya cocok lagi sama sendiri. Dan yang ketiga, temukan predikatnya atau verb. Pastikan sudah sesuai juga dengan kamu sendiri. Kenapa? Karena bentuknya berubah. Oke, kamu sendiri dulu subjek verb. Maka skill yang harus bisa dimiliki, adalah Anda harus yakin bahwa sebuah kalimat memiliki sebuah subjek dan sebuah verb, dan diantaranya pasti ada kamu sendiri. Skill 1, be sure the sentence has a subject and a verb. Silahkan kelompokkan diri Anda menjadi grup dalam 5 atau 6 orang dalam bentuknya buat kita. Baik. Selanjutnya kita akan coba untuk membahas dari kalimat dari soal-soal yang ada. Saya akan tampilkan soalnya. Silakan Anda diskusikan, mungkin cari di mana yang ada auxiliary, subjek dan verb. Untuk sebagai gambaran bagaimana soal TOEFL dikerjakan. Ini ada satu contoh. The North Platte River, from Wyoming into Nebraska. Pertanyaannya adalah,
mana jawaban yang paling benar. Di scan dulu kalimatnya, terus kemudian dipikirkan auxiliary subject verb. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Saya Pak. Baik. What's your name? My name Ida. Oke, Ida, please. Jawabannya wow karena kalimat ini sudah memiliki subjek Subjek, apa subjeknya? the norm, Oke, norm. tetapi belum memiliki Play river ya, secara tadi. The norm play river. tetapi belum memiliki predikat dan auxiliary. Oke. Jawabannya flows. Kalau misalnya kita memilih jawaban flows, maka apa yang menjadi auxiliary dari kalimat itu? Does. Bagus. Kenapa? Karena ada tertunjuk di sini sama persis seperti yang tadi saya contohkan. Maka auxiliary adalah subjeknya adalah norm play river. Auxiliary adalah does dan kemudian predikatnya adalah flow. Ya. Kenapa bukan it flowed? Karena di it flowed ada it. It ini subjek. Kalau subjeknya double, tak boleh. Oke. Kalau flowing ada masalah. Yang pakai in itu harus selalu menggunakan istimewa atau was verb. Gitu kan? Di sini nggak ada istimewa atau was verb. Ini salah. With flowing water ini juga bukan sebagai auxiliary dari predikat, tapi ini lebih merupakan keterangan. Oke, yang kedua. The new computer program has blank 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 a variety of helpful applications. Sama, pastikan dulu auxiliary-nya, tentukan subjeknya, cek predikat. Apakah kalimat ini sudah punya auxiliary? Ada yang tahu? Sudah, gimana ya? Oke, yes. Ya, has sudah ada. Kemudian kita cari subjeknya, sudah tepat belum? Sudah, apa itu? Oke, Anda bisa lihat bentuknya single program. Maka ini sudah tepat. Berarti apa kurang? Apa predikat? Provided. Maksudnya mentari. Oke, dari pernyataan tadi kita bisa menemukan bahwa provided adalah jawaban yang tepat karena dia merupakan bentuk ketiga dari sebuah verb. Kenapa provide saja salah? Karena itu bentuk pertama, bentuk dasarnya. Provides kalau auxiliary-nya does. Provided punya beberapa kemungkinan, bisa berdua, bisa bertiga, tapi masuk. Providing harus punya auxiliary bisa atau was. Untuk memperdalam lagi mengenai auxiliary yang paling kita pakai, nanti kita bisa kerjakan dalam bentuk latihan dalam bentuk Google Form yang akan saya kirimkan ke kedua kelasnya nanti. Kemudian disebar dan kita bisa kerjakan dan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.